kehidupan saya. Ya, perkenalkan nama saya Apinaldo Lahope. Saya asal dari Siau dan papa saya berasal dari Pulau Mahengitan. Ya, dan saya punya keluarga ada banyak di tempat Speed yang ada di Melong di sini. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan dan oleh kasih karunia Tuhan, saya diselamatkan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat saya, dan ada rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Amin. Sebelum saya bertobat, saya banyak menyakiti hati Tuhan. Bahkan di tempat ibadah pun saya datang bukan untuk mencari Tuhan. Saya selalu menyakiti hati Tuhan dan menghina Tuhan, karena saya beribadah tidak pernah tidak mabuk. Saya seorang pemabuk. Saya tidak pernah satu hari tidak pernah konsumsi alkohol, dan saya sering menantang hamba-hamba Tuhan, dan saya tidak pernah takut untuk mabuk di dalam gereja sampai tertidur di dalam gereja, dan berapa kali Alkitab saya hilang, dan itu saya lakukan. Saya dikuasai iblis karena saya membuka hati untuk hal yang tidak baik. Jadi setiap hari saya mabuk di gereja saya saja saya lakukan, apalagi di luar gereja, di pasar saya lakukan itu. Dan selain mabuk, setelah mabuk itu saya sering menganiaya orang, bahkan orang yang tidak bersalah saya pukul, saya aniaya karena merasa hebat dan bawaan dikuasai alkohol. Jadi saya lebih gampang untuk menganiaya orang. Ya. Selain mabuk juga, saya dulu terlibat dengan ilmu hitam. Saya berapa kali melakukan ritual mandi kebal, sekitar 20 kali lebih. Mandi kebal luar untuk anti senjata tajam dan peluru. Saya lakukan itu. Dan untuk ritual kebal dalam, untuk anti racun, saya konsumsi kerikil 9 biji. Itu 3 kali bertahap saya minum, 3 pagi, 3 siang, dan 3 malam. Dan airnya menggunakan cap tikus. Jadi saya telan untuk kebal dalam untuk anti racun. Dan saya juga konsumsi saat itu melakukan ritual untuk menelan ekor dari kobra hitam. Dan ritualnya itu harus dilakukan, kita harus cari ular kobranya harus masih hidup dan sementara jalan, bukan yang sudah mati. Dan saat itu saya hampir mati dipatok ular. Dan saya juga melakukan hal yang di luar akal pikiran manusia. Saya memakan bangkai ayam yang sudah dikubur, saya makan. Nah, semua saya lakukan itu memang secara manusia itu tidak wajar, tapi saya dikuasai oleh iblis, oleh karena tujuan bahwa supaya saya semakin sakti. Saya lakukan itu. Bahkan di kampung saya juga saya terlibat, dan saat itu di zaman saya itu saya terkenal orang yang suka mencuri ayam di kampung, bahkan kucing. Jadi di zaman saat itu kalau ada ayam yang hilang, sudah pasti mereka tuduh saya. Ya, dan ini digunakan baik-baik oleh teman saya. Mereka pun curi ayam, pasti dituduhkan bukan mereka, tetap saya, dan mereka lakukan. Dan saya merantau dari kampung, saya pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk mengubah nasib. Dan saya pertambahkan ilmu saya di Jakarta, saya tambahkan ilmu saya juga, bahkan sampai ke Kalimantan. Saya berburu juga dengan orang Kalimantan yang keturunan Dayak, saya berburu. Dan ternyata pesan-pesan dari dukun atau orang yang berikan ilmu pada saya itu ternyata tipuan. Mereka bilang ilmu untuk menjaga badan supaya kamu baik-baik, hidupmu semakin mengalami perubahan. Tapi ternyata bukan baik-baik. Saya pernah masuk penjara juga, diterakan walaupun 2 jam, karena bawaan ilmu itu saya tidak bisa mengontrol emosi.
Bahkan ketika ada orang yang berkelahi di sekitar saya, walaupun itu bukan masalah saya pun terpancing emosi dan saya pun ikut berkelahi dengan mereka, padahal bukan masalah saya. Itu bawaan dari ilmu yang saya pelajari. Dan puji Tuhan, singkat cerita, Tuhan tangkap saya di Tarakan. Saya masuk ibadah di GSJ Tarakan. Saat itu pun saya lakukan tetap kebiasaan saya. Saya tetap mabuk masuk ibadah GSJ dan saya bersemangat. Mungkin orang kira saya dijamah Roh Kudus bersemangat, padahal saya dikuasai alkohol. Saya joget. Dan itu saya lakukan. Suatu ketika pada tanggal 28 Desember 2012 itu ibadah akhir tahun. Dan saya datang beribadah. Dan saat itu Pak Pendeta Frans singkat cerita doakan saya, menyampaikan bahwa apakah harapan kita untuk di tahun yang baru. Dan saya langsung timbul dalam hati bahwa saya ingin mengubah kemampuan saya mau melepas semua ilmu saya mau bertobat, saya mau coba saat itu. Dan saat itu tidak ada keseriusan, karena saya tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Dan saya suka main-main, dan walaupun dalam gereja saya bilang oke lah, saya mau coba-coba, siapa tahu mujizat terjadi. Karena ternyata setelah saya bertobat, yang membuat saya tidak mengalami mujizat Tuhan bukan karena Tuhan yang menjauh dari saya, tetapi saya yang menjauh dari Tuhan karena memelihara dosa dan tidak berdamai dengan Tuhan. Apalagi menggunakan ilmu penyembahan berhala itu sangat menyakiti hati Tuhan. Dan saya tidak mengalami lawatan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Ya, setelah itu saya sampaikan, dan singkat ceritanya Pak Pendeta Frans mendoakan kami jemaat, untuk mengubah kebiasaan yang lama. Dan di tahun yang baru, ya harapan saya mau berubah, saya mau bertobat. Ya, saya sendiri saat itu tidak yakin, tetapi saya melihat seorang hamba Tuhan di depan ini berdoa mengangkat tangan untuk jemaat dengan iman yang luar biasa, dengan yakin. Saya sampai lihat, saya tidak tutup mata di saat dia mendoakan. Saya hamba Tuhan ini kok yakin betul dan berdoa buat saya. Itu jemaat, saya tidak yakin. Tapi bilang, nggak apa-apa, yang penting coba-coba aja. Setelah itu saya pulang, saya sampai di rumah karena persiapan Natal, masih suasana Natal dan Tahun Baru, jadi minuman itu masih banyak di rumah kakak saya. Sengaja saya pesan itu japiku 1 karung, pas ada kapal itu masuk Kalimantan, dan minuman keras itu ada 6 botol. Minuman keras yang luar negeri sudah saya pesan untuk pesta Natal dan Tahun Baru. Sampai di rumah saya lepas Alkitab masih dengan baju ibadah. Saya buka botol minuman, saya tumpah, saya tuang, saya minum. Pas saya minum 1 kali, tiba-tiba ada suara yang baru seumur hidupku saya baru pertama kali mendengar suara itu. Bertobat, stop mabuk. Saya bingung. Ini suara apa? Apakah suara setan? Jadi saat itu saya tuang lagi minuman. Suara itu berbicara terus. Bertobat, stop mabuk. Saya sudah mulai gelisah. Sudah berapa kali berbicara. Dan hati saya teringat akan doa yang tadi pagi itu di gereja. Setelah mendengar suara itu, hati saya teringat dengan doa tadi dari hamba Tuhan Pendeta Frans Kansil. Dan semakin saya tuang minuman itu sampai saya semakin mabuk, suara itu semakin keras berbicara. Dan ternyata saat itu saya mulai ketakutan. Saya juga baru merasakan bagaimana rasa takut di saat mabuk. Karena kebiasaan orang mabuk, semakin mabuknya dia tidak akan pernah rasa takut. Tapi suara Tuhan mematahkan semuanya itu. Saya semakin takut. Dan saya tidurkan, dan besok saya bangun lagi, saya lanjut lagi subuh itu, saya bangun jam 5, saya tidak pernah minum kopi atau teh, saya tetap lanjutkan alkohol. Dan saya tuang minuman lagi itu, suara itu datang lagi. Dan seperti hari kemarin berbicara terus, setiap saya
tuang minuman itu. Dan saat itu saya bilang, Tuhan, saya mau menyerah. Saya betul-betul tahu ini berarti suara Tuhan. Kalau dari suara setan, tidak mungkin dia menyuruh saya bertobat. Dan saya bilang, oke. Jadi saya seperti orang gila dalam kamar. Saya lihat minuman masih banyak. Saya buat janji sama Tuhan, saya bilang, oke, saya mau berhenti mabuk kalau ini betul dari Tuhan. Tapi nanti sudah tanggal 2 Januari, kasih habis dulu minuman ini. Jadi saat itu mulai tanggal 29 saya minum dengan kekuatan saya undang teman-teman saya, tapi tidak habis juga. Dan anehnya suara itu juga sudah tidak ada berbicara. Singkat ceritanya tanggal 1 Januari sampai jam 11 malam saya sudah tidak sadar. Saya sudah tiduran. Akhirnya saya bangun subuh, terasa haus. Saya bangun mencari minuman, baru memegang gelas, ternyata seperti suara itu lagi datang. Dan saya tahu bahwa suara yang seperti kemarin, tapi sudah bukan yang kayak kemarin bahwa stop mabuk. Yang suara itu sudah berkata, sudah tanggal 2. Saya pun sangat takut. Ternyata Tuhan tidak bisa dipermainkan dan tidak bisa dibohongi. Nah, saat itu saya memang menyerah dan saya tidak bisa melawan. Dengan kekuatan bahkan ilmu yang saya pelajari, tidak bisa melawan kalau sudah Tuhan bekerja buat kita. Dan saya bilang, oh terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan sudah memberikan saya kesempatan. Puji Tuhan. Tanggal 2 Januari saya ambil komitmen untuk berhenti mabuk, bertobat. Dan saya dilayani 2 pelepasan 2 kali. Ada 2 hamba Tuhan yang lain saya 2 pelepasan 2 kali. Karena ya, pertama itu juga 2 pelepasan saya masih ragu. Jadi masih tidak sepenuh hati. Jadi masih kadang ada datang-datang lagi. Dan puji Tuhan, kedua kalinya saya sepenuh hati. Saya bilang, saya akan melepaskan betul-betul. Dan puji Tuhan, saya dibaptis. Di tahun itu juga setelah 2 pelepasan saya dibaptis. Dan saya bingung setelah baptis apa yang saya mau lakukan. Dan seorang pemabuk ini langsung bergabung dengan orang-orang yang pendoa. Dan saya ikut komunitas doa, 2 puasa, 2 Jumat. Saya lihat, saya pas di situ saya dengar ada pokok-pokok doa bahwa berdoa untuk orang-orang yang mabuk, orang-orang yang belum bertobat, semua jiwa-jiwa yang terhilang harus didoakan. Ya, dan saya teringat ternyata selain kemurahan Tuhan, ada kerja keras dari hamba-hamba Tuhan untuk orang-orang yang belum bertobat, termasuk saya. Dan saat itu saya ambil komitmen, Tuhan, saya tidak mau menjadi jemaat yang biasa-biasa. Saya akan membawa jiwa-jiwa yang belum bertobat, preman-preman saya akan bawa untuk Tuhan. Dan saat itu saya mulai disiplin untuk baca Alkitab setiap pagi dan malam, dan saya berdoa. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk saya layani. Dan kuasa Tuhan bekerja, bahkan lewat handphone. Saya melayani mulai dari Kalimantan, di Manado, Sangir, NTT, NTB. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Orang yang kerasukan Tuhan bebaskan, orang yang sakit, yang lumpuh Tuhan sembuhkan. Dan saya bersyukur bahwa terima kasih Tuhan, bukan karena aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih aku. Dan kuasa Tuhan bekerja, dan saya merasakan betul-betul Tuhan itu sangat mengasihi saya. Dan saya aplikasikan ke kehidupan saya. Saya juga harus melakukan pekerjaan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, karena saya sadar pekerjaan untuk menjangkau jiwa-jiwa itu juga bukan hanya pekerjaan seorang pendeta atau hamba Tuhan, pelayan-pelayan di depan gereja, tapi menjadi murid Tuhan kita harus bekerja bagi Tuhan. Dan saya tidak mau bahwa saya dikatakan Tuhan adalah hamba yang malas. Jadi saya berjuang dengan keterbatasan saya berjuang untuk mencari bagaimana cara menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya belajar mendekatkan diri dengan hamba-hamba Tuhan yang pergi menjangkau jiwa-jiwa, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani 2 pelepasan, 4 bulan saya ikut pelayanan. Dan puji Tuhan, walaupun saya tidak ikut sekolah, dan saya
saya pelajari betul-betul dan saya berjuang untuk menjaga kekudusan dan hidup taat di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat saya kuat, bukan karena kehebatan saya yang punya pengalaman dengan gaya hidup saya yang dulu, tetapi karena bagaimana saya berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dan supaya kuasa Tuhan sempurna bekerja buat saya dan orang yang saya layani. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan semakin kirim lebih banyak lagi orang yang dilayani, dan tidak pernah saya pikirkan ternyata jika saya mampu, saya tidak akan pernah mengalami hal ini, dan mungkin saya tidak pernah bertemu di tempat ibadah dan sadar melihat orang-orang yang beribadah seperti saat ini. Ya, puji Tuhan, kesaksian saya sampai di sini kiranya memberkati kita semua.